Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran lillah salatan wassalaman ala rasulullah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, episode yang ke-41 ini tepatnya pada tanggal 22 Maret tahun 2020. Situasi atau fenomena yang terjadi pada saat ini berhubungan dengan gencarnya penyebaran penyakit yang disebut dengan penyakit corona. Mudah-mudahan penyebaran penyakit yang seperti ini tidak menghentikan kita untuk selalu berdialog, untuk selalu berdiskusi, untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat yang menjadi kekhawatiran bersama. Pada pertemuan yang ke-41 ini kami ingin berbicara melanjutkan kajian kita tentang hukum Islam dan masyarakat. Ini merupakan episode atau pertemuan keempat tentang hukum Islam dan masyarakat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah berbicara tentang definisi hukum, kemudian berbicara dengan definisi masyarakat, juga kita sudah berbicara tentang unsur-unsur yang terdapat dalam definisi masyarakat tersebut. Sebenarnya dalam ilmu pengetahuan bisa kita katakan pengetahuan kita adalah untuk memperdalam apa yang disebutkan dalam definisi. Semakin mampu kita memaknai secara dalam definisi tersebut, maka pengetahuan kita tentang ilmu yang akan kita kaji itu semakin dalam. Dari unsur-unsur definisi tentang masyarakat sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, yang menjadi fokus pembicaraan kita adalah masyarakat itu sendiri. Karena pada perbuatan masyarakat itu nanti kita akan tempelkan hukum, yakni ahkamus syariah. Masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang mempunyai wilayah, yang mempunyai norma, yang mempunyai tradisi. Karenanya kita harus mengetahui dulu secara mendasar bahwasanya individu itu sendiri bukanlah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah, yang tidak bisa dikaji, tetapi individu itu juga terdiri daripada tubuh yang merupakan satu kesatuan, kemudian adanya rongga tubuh atau adanya unsur-unsur lagi di dalam tubuh manusia itu. Sehingga dalam kajian ilmu sosial, masyarakat itu didekati atau individu itu didekati dalam makna bahwasanya individu itu terdiri dari materi-materi, mulai materi yang paling terkecil yang terdiri dari unsur-unsur yang ada di dalam tubuh manusia, sampai kepada manusia secara individu menjadi satu kesatuan. Ini perlu dipahami. Kenapa? Karena sebenarnya di alam ini ada dua yang harus kita pahami. Ada alam materi, kemudian ada alam immateri. Dalam kajian sosial, orang lebih banyak berbicara tentang kajian materi dalam makna individu seseorang. Sedangkan di dalam Islam, bahwasanya ada hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah kepercayaan, adalah kemampuan kita untuk mengkaji hal-hal yang bersifat immateri. Karena immateri adalah merupakan sebuah keimanan, merupakan sebuah keyakinan yang kemampuan kita untuk memahami yang masalah immateri itu dianggap dalam kajian keislaman lebih tinggi. Kajian tentang materi adalah kajian tentang sesuatu yang nyata, sesuatu yang dapat diindra, sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat dipikirkan. Bahwasanya materi itu kita harus yakini
kita harus bisa memahami materi itu ada. Itu yang jelas yang pertama kita pahami bahwasanya materi itu ada. Kita ini adalah ada. Buku-buku yang ada di belakang saya ada. Masyarakat-masyarakat yang ada di luar sana ada. Virus-virus yang menyerang manusia pada saat ini itu ada. Hanya ada batasan, ada materi yang bisa dipahami oleh akal manusia atau bisa dilihat oleh panca indera manusia, dapat dirasa oleh panca indera manusia, tetapi ada materi atau benda itu yang belum, ingat, yang belum bisa diraba oleh panca indera, yang belum bisa dirasa oleh panca indera. Kenapa? Ya karena kemampuan panca indera itu berimbang dengan materi-materi yang lain. Jadi boleh jadi materi itu akan atau sudah ada semenjak dahulu, boleh jadi materi itu muncul lagi pada masa pertengahan, kemudian akan muncul lagi terus muncul. Sehingga kemampuan akal manusia akan boleh jadi punya keterbatasan dalam memahami materi itu sendiri. Sebenarnya itulah yang menyebabkan dalam sejarah manusia itu muncul ada sebuah kepercayaan, ada benda atau ada sesuatu yang ada di atas materi itu. Boleh jadi tergantung kepada pemahaman manusia itu sendiri. Kita akan mengatakan bahwasanya sesuatu hal yang belum atau materi yang belum ada di luar kemampuan kita itu adalah sesuatu yang belum ditunjukkan oleh Allah keberadaannya kepada kita, atau adalah sebenarnya sesuatu itu sudah ada tetapi kemampuan kita belum mampu menangkapnya. Agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain itu memunculkan kepercayaan kepada adanya dewa. Kepercayaan adanya kekuatan-kekuatan lain atau kekuatan gaib di balik manusia itu sendiri, sehingga perlu adanya sesuatu pemahaman, ada sebenarnya sesuatu di balik pemikiran atau ada sesuatu yang luar biasa di balik kemampuan manusia itu sendiri atau di balik alam itu sendiri. Kemudian itu yang perlu kita pahami bahwasanya materi itu ada. Immateri itu juga ada. Dan sesuatu tidak ada yang tidak ada di dunia ini. Allah itu wujud. Allah itu ada. Tapi keberadaan Allah itu di luar kemampuan manusia dan tidak akan pernah diketahui zatnya oleh akal manusia itu sendiri. Kenapa? Karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang menyerupai dia, tidak ada sesuatu yang bisa terlintas di kepala kita untuk memahami keberadaan Allah itu sendiri. Sedangkan keberadaan makhluk itu sendiri bisa dipahami oleh manusia itu sendiri, baik itu merupakan dari sisi materi yang ada seperti yang kami katakan tadi, bisa diindra, ada wujudnya. Kemudian selanjutnya materi itu sendiri seperti yang saya katakan tadi, dia itu ada yang disebut dengan suatu dialeks. Kenapa adanya dialek? Karena materi itu di dalam tubuh kita sebagai manusia sendiri tadi ada yang disebut dengan rongga tubuh. Rongga tubuh ini kemudian ada lagi terdiri dari unsur-unsur yang ada, merupakan partikel-partikel kecil yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian terakhir nanti menjadi satu kesatuan dari tubuh kita. Kemudian ketika tubuh kita nanti ada tubuh orang lain kemudian ada di alam ini adalah yang disebut dengan kebutuhan manusia. Adanya makanan, adanya tumbuhan, adanya hewan dan seterusnya. Ini adalah merupakan kebutuhan, ini adalah merupakan sesuatu wujud antara partikel yang kecil dengan rongga yang ada di dalam tubuh kita ini sendiri, itu ada kebutuhan. Kebutuhan yang paling diantaranya adalah mungkin kebutuhan yang berbicara tentang makanan, berbicara tentang bahwasanya orang lain punya kebutuhan lain, kita mempunyai kebutuhan yang sama boleh jadi, kemudian juga kebutuhan itu boleh jadi berbeda
Di samping kebutuhan sama, tetapi ada juga kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan yang sama juga memunculkan sebuah perbedaan. Saya butuh nasi untuk makan. Anda juga butuh nasi. Tetapi kebutuhan terhadap nasi itu di antara kita terjadi perbedaan. Boleh jadi yang saya perlukan makan itu setengah piring, Anda memerlukan makan itu satu piring, atau berbeda seperti itu. Demikian juga dengan kebutuhan yang lain. Sehingga ini disebut dalam makna materi yang kontradiktif. Artinya ada sebuah perbedaan, ada sebuah kompetisi di dalam hidup itu sendiri. Dialek itu adalah sebuah dialog yang berasal dari kata-kata dialog. Apa itu dialog? Dialog adalah untuk mencari atau menyelesaikan permasalahan yang muncul. Dalam teori-teori Yunani dianggap bahwasanya dialek itu adalah sesuatu yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam hidup. Sehingga diskusi dalam ilmu filsafat itu dianggap sangat penting. Dan itu bisa kita katakan sampai hari ini, mungkin kalau di antara kita tidak ada dialog, tidak ada dialek, tidak ada kebutuhan kita antara satu orang dengan orang lain itu dialek, antara rongga di dalam tubuh ini tidak ada dialek, maka mungkin kita tidak akan bisa tumbuh berkembang, kita akan menjadi tumbuh secara vakum, kita tidak akan pernah terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam makna dialek materi itu dianggap sangat penting dalam kehidupan manusia untuk menjadikan sesuatu itu menjadi suatu perubahan. Karena adanya makanan, karena kita lapar, lalu kita harus berusaha membuat diri kita tidak lapar. Karena upaya kita membuat diri kita tidak lapar sehingga kita selalu berusaha, terus terjadilah perubahan kita sehingga tubuh kita berkembang. Pikiran kita butuh kepada ilmu pengetahuan. Kita butuh kepada ilmu pengetahuan sehingga kita merasa diri kita selalu kurang dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kita selalu berupaya membaca, mendengar, melihat, dan seterusnya, mencari informasi dalam kehidupan. Ini membuat kita menjadi orang yang lebih cerdas, menjadikan diri kita menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Karena kita memiliki ilmu pengetahuan, karena kita memiliki sesuatu yang berbeda dengan orang lain, maka kehidupan kita akan lebih berkembang, dan orang boleh jadi yang mengatakan hidup kita ini adalah lebih maju dari orang-orang lain. Ini adalah yang disebut dengan dialek. Dalam kehidupan kita boleh jadi itu disebut dengan dialek. Kita kembalikan ke materi tadi. Kita butuh pada makanan karena ada rasa lapar. Rasa lapar ini membuat kita, memotivasi kita untuk selalu berupaya dan bergerak terus. Kemudian, karena adanya dialek, karena adanya diskusi, karena adanya kebutuhan kita yang selalu terus berubah, maka sebenarnya bisa kita katakan tidak ada materi yang diam. Tidak ada materi yang tidak berubah. Kenapa berubah? Karena itu tadi, karena ada dialek antara satu kebutuhan, antara satu materi yang ada di dalam tubuh kita yang seharusnya kita tidak usah makan. Tetapi karena lapar, kita harus makan, kita harus berupaya mencari makanan. Seharusnya kita tidur waktu pagi. Tetapi karena ada suatu kebutuhan lain yang memaksa kita, yang menyuruh kita untuk melakukan ibadah. Sehingga kita ada dialek di dalam tubuh kita. Kita tidak boleh tidur, kita harus bangun, kita harus makan, dan seterusnya. Pada hakikatnya, kita bisa katakan bahwasanya dialektika adalah lawan dari metafisik. Kenapa dikatakan dialek itu adalah lawan dari metafisik? Karena materi tadi yang ada di dalam kita ini adalah merupakan sebuah perlawanan dari, karena ada materi, ada immateri, ada fisika dan ada metafisika. Ini yang bisa kita katakan dialek tidak memandang alam sebagai tumpukan segala sesuatu, tumpukan dari segala yang kebetulan saja, tiada berhubungan. Artinya ketika kita melihat materi di dalam diri kita, melihat kita sebagai individu, sebenarnya kita ini adalah bukan sebuah tumpukan
atau sebuah bentuk yang merupakan satu kesatuan sebagaimana yang kami katakan tadi. Tetapi kita ini adalah merupakan pecahan-pecahan, merupakan susunan-susunan dari unsur-unsur yang kita butuhkan di dalam diri kita. Kita dikatakan sempurna sebagai manusia boleh jadi karena kita punya akal pikiran, kita punya hidung, kita punya mulut, kita punya segala-galanya. Itulah dikatakan dengan manusia yang sempurna. Tetapi ketika itu kurang, maka kita dikatakan umpamanya ada kekurangan yang ada di dalam diri kita. Bumi, tanah, itu bukanlah satu tumpukan yang tidak punya makna atau merupakan satu kesatuan. Tetapi di dalam bumi itu mungkin kita bisa katakan bahwasanya ada sebuah unsur yang terdiri dari tanah, terdiri dari pasir, terdiri dari humus, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan tanah. Itu adalah dialog yang berbeda dengan metafisik. Kemudian, berlainan dengan metafisika, dialek memandang bahwa alam bukanlah satu yang diam dan tidak bergerak dan tidak berubah. Sebagaimana kita katakan tadi, alam ini bukanlah sesuatu yang dia itu diam. Dia akan bergerak, dia akan berubah terus. Sebenarnya perputaran bumi terus berubah. Sehingga ada orang katakan bahwasanya perputaran siang dan malam itu adalah menuju kesempurnaan alam itu sendiri. Manusia yang dia itu dilahirkan kecil terus makan mencari kemudian dan seterusnya, itu adalah supaya upaya manusia itu menuju kesempurnaan. Sehingga ada teori dalam keyakinan disebut bahwasanya ketika manusia itu meninggal, sebenarnya manusia itu sudah mencapai kesempurnaannya. Walaupun meninggalnya itu bisa kita katakan dalam usia yang sangat muda, dalam usia yang sangat masih kecil, atau dalam fisik yang masih kecil, atau usia yang lanjut. Ketika orang meninggal itu dianggap itu adalah sebuah proses yang dia itu sudah dianggap sempurna dalam proses perubahannya. Kemudian, dialek tidak seperti metafisika menganggap proses perkembangan adalah suatu proses pertumbuhan yang sederhana. Tempat perubahan-perubahan kuantitatif akan mengarah pada perubahan kualitatif. Ini yang bisa kita pahami adalah menganggap sebuah proses. Perubahan itu adalah sebuah proses. Perkembangan adalah sebuah proses. Dialektika adalah sebuah proses. Untuk apa? Adanya proses air. Kemudian air dipanaskan. Sehingga ketika pada derajat tertentu, air tersebut menjadi uap. Ketika dia menjadi uap, maka muncullah sebuah perubahan dari bentuk dasar menjadi lain. Orang sering menyebut umpamanya lilin ketika dibakar kemudian berubah. Nah, ini adalah sebuah perubahan, ini proses-proses untuk menuju sebuah perubahan yang dia itu dari kuantitatif, dari sisi jumlah, dari sisi pembakaran kemudian dan seterusnya, sehingga melahirkan suatu kualitas yang sempurna. Manusia juga seperti kita bisa katakan, mungkin cobaan-cobaan yang kita hadapi ini adalah sebuah proses menuju sehingga nanti kita muncul dalam bentuk atau dalam makna image yang berbeda. Yang selama ini kita tidak mengetahui adanya istilah-istilah yang dalam kehidupannya corona dan seterusnya. Pada hari ini kita sudah tahu. Pada sebelumnya dokter-dokter para ahli tidak mengetahui ada upaya bahwasanya penyakit yang seperti ini. Ketika muncul penyakit ini, memuncul para ilmuwan, memacu para ilmuwan dokter untuk mengkaji, meneliti supaya mengetahui bahwasanya ini adalah suatu tantangan dalam kehidupan kita. Ini yang disebut dengan dialek yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam kehidupan kita, dialek ini terkadang, artinya tidak harus ada sebuah kesetaraan, tidak harus ada kesesuaian sebuah dialek itu muncul. Tetapi terkadang ada sebuah pertentangan. Ini tergantung kepada kita bagaimana sebenarnya untuk memahami bahwasanya dialek berpendapat bahwa kontradiksi atau kontradiksi internal terdapat dalam sebuah benda
dan gejala-gejala alam karena semuanya mempunyai segi-segi yang negatif dan positif. Artinya sebuah dialek itu ya, sebuah perubahan itu ada yang positif, kemudian ada yang negatif, tergantung bagaimana sebenarnya kita menyikapinya. Boleh jadi sebuah perubahan yang seperti kita katakan tadi, sebuah dialek antara kita dengan orang lain dalam makna menuju sebuah kesempurnaan karena adanya materi sebuah kepentingan sehingga memunculkan kita sebuah persahabatan yang langgeng. Tapi boleh jadi karena adanya kepentingan-kepentingan dan masuknya kepentingan orang lain sehingga membuat persahabatan orang lain itu akan bubar. Banyak hal yang seperti ini. Boleh jadi disebabkan karena materi sebagaimana pembicaraan kita sendiri. Kita sudah bicarakan tadi, umpamanya saya membutuhkan sesuatu. Yang saya butuhkan itu boleh jadi di luar kemampuan saya. Sehingga saya harus berbuat tidak baik kepada orang lain. Dan sebenarnya itu walaupun itu dalam dari sisi lain adalah sebuah etika yang salah. Tetapi itu banyak terjadi dalam masyarakat kita. Kehidupan kita dalam berkeluarga sudah permanen. Tetapi ada disebabkan karena hal-hal lain yang memunculkan hal itu sehingga perubahan itu akan muncul. Itulah sebuah arti dalam makna material bagaimana hubungan kita sebagai masyarakat dalam kaitan dengan materi yang ada di sekitar kita sehingga memunculkan kepada kita pemahaman-pemahaman diskusi yang sebagaimana yang kita katakan tadi yang harus kita pahami bahwasanya materi itu ada, itu menjadi inti yang pertama. Kemudian materi itu kemudian ada dialek materi, kemudian yang selanjutnya materi itu adalah terjadinya perubahan. Dengan perubahan itu kemudian materi itu berbeda dengan alam metafisik. Ini menyebabkan nanti adanya perubahan-perubahan di dalam kehidupan manusia sehingga memunculkan karena adanya dialek itu memunculkan adanya masyarakat yang mulai dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Itu disebabkan karena adanya dialektika dalam memahami materi atau di dalam memahami manaim materi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya untuk kita semua. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi sehingga menjadikan kita orang yang bisa memahami apa itu masyarakat itu sendiri sehingga nanti kita bisa menempelkan hukum ke dalam aktivitas masyarakat itu sendiri. Sehingga pertanyaan-pertanyaan bagaimana orang yang hidupnya materialis, bagaimana orang-orang yang hidupnya ini bisa kita jawab dalam kajian hukum Islam dan masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.